Baik, di sini saya selaku moderator ingin memperkenalkan kelompok dari tugas ILC. Kami di sini mengambil judul tentang inovasi pembuatan usaha bumbu masakan atau instant food. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu kelompok dari saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Inayah, dari D3 Perekam dan Informasi Kesehatan semester 4. Kemudian ada Rifda Farah Salsabila dari S1 Administrasi semester 4. Kemudian ada Saftia Ajeng Lovita dari D3 Perekam dan Informasi Kesehatan semester 4. Kemudian ada Serliana Jessica dari S1 Gizi semester 4. Ada Siti Zumratu Solihah dari D3 Perekam Medis semester 4 dan ada Yoba Ababil dari D3 Perekam dan Informasi Kesehatan semester 4. Baik, untuk pemateri yang pertama yaitu saya sendiri. Yang pertama ada bab 1 tentang pendahuluan. Latar belakangnya yaitu semakin meningkatnya persaingan dalam bisnis atau usaha olahan makanan, membuat para pelaku bisnis harus pintar dalam membuat terobosan dan inovasi terbaru agar tetap menjadi yang terdepan dalam usaha bisnis olahan makanan ini. Salah satunya yakni usaha bumbu masakan instan. Kemudian bumbu masakan instan ini merupakan salah satu variasi terobosan terbaru yang terbuat dari bahan yang sangat alami. Olahan ini mulai disukai oleh semua kalangan, terutama para ibu muda atau anak remaja khususnya buat mahasiswa, karena olahan bumbu kering ini sangat membantu mereka dalam hal memasak dengan cepat. Karena di era saat ini semakin banyak orang yang merasa memasak adalah suatu hal yang sangat sulit. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk membuat produk olahan bumbu kering atau instant food untuk menjawab keluhan dari para konsumen. Peluang usaha ini terbilang cukup sangat menjanjikan karena kebutuhan konsumen saat ini lebih cenderung menginginkan hal yang praktis. Mengingat saat ini banyak perempuan yang merasa kesulitan dalam hal memasak. Oleh karena itu, produk ini memberikan inovasi serta manfaat selain memudahkan untuk hal memasak. Hal ini juga dapat mempersingkat waktu. Produk ini dibuat dengan bahan yang aman serta terhindar dari bahan pengawet. Kemudian dari hasil pengamatan di sekitar daerah target pasar kami, ternyata belum ada yang terjun dalam dunia bisnis olahan ini. Selain itu, target pasar kami juga terhitung ramai dan sangat memungkinkan untuk usaha inovasi olahan makanan ini dapat berkembang dengan pesat. Baik, untuk pemateri yang selanjutnya, saya persilahkan. Terima kasih, saya akan melanjutkan pemaparan proposal pada hari ini. Untuk gambaran umum rencana usaha dari kami, seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa pada zaman sekarang ini semakin banyak industri makanan yang mengeluarkan produk-produk baru pada makanan yang semakin bervariasi, serta mengikuti perkembangan zaman milenial seperti ini. Oleh karena itu, kami mencoba mengemas suatu produk baru dengan bahan dasar yang relatif murah, namun dengan hasil rasa yang luar biasa. Instant food, dan ada tambahan lagi untuk namanya itu nama produk kami itu Bumbumu. Dalam usaha yang akan kami jalankan ini, kami akan menjalankan usaha pada sektor kuliner dan rumah tangga, yaitu berupa inovasi produk yang kami beri nama Bumbumu, di mana produk ini akan adalah jenis olahan baru yang terbuat dari bahan pokok cabai, bawang merah, bawang putih, yang diolah dengan menggunakan bahan alami tanpa bahan pengawet. Inovasi olahan ini yang memiliki rasa yang enak, cocok untuk lidah orang Indonesia dengan rasa bumbu yang khas. Berdasarkan kandungan dalam
produk inovasi olahan kami, serta dengan harga yang pas di kantong, segmentasi pasar yang telah menjadi pilihan kami, maka target pasar kami adalah dari semua kalangan usia, baik tua maupun muda pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Lebih tepatnya target kami adalah para ibu muda serta para mahasiswa yang hidup di kos-kosan. Untuk merealisasikannya, kami menentukan bahwa nanti tempat berjualan kami adalah yang terdekat dengan tempat para pelajar serta mahasiswa dan tempat yang ramai. Atau bisa juga kami promosikan melalui media sosial. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safety. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Untuk analisis biaya pada usaha kami, yang pertama bumbu nasi goreng. Dari bahannya yaitu ada cabai merah dengan harga 2.000, cabai rawit 2.000, bawang merah 6.000, bawang putih 2.000, terasi 1.000, garam 2.000, lada 1.000, kaldu bubuk 1.000 dengan total 17.000. Untuk yang selanjutnya adalah bumbu soto. Yang pertama bawang putih 2.000, bawang merah 6.000, daun salam 1.000, lengkuas 2.000, serai 2.000, daun jeruk 1.000, kunyit 1.000, jahe 1.000, merica 1.000, garam 2.000, kaldu ayam 1.000 dengan total 20.000. Yang ketiga adalah bumbu Bali. Yang pertama ada bawang putih 2.000, bawang merah 6.000, kemiri 1.000, tomat 1.000, cabai rawit 2.000, cabai merah besar 2.000, gula merah 1.000 dengan total 15.000. Kemudian ada bumbu ungkep, bawang merah 6.000, bawang putih 2.000, serai 2.000, lengkuas 2.000, daun jeruk 1.000, daun salam 1.000, merica bubuk 1.000, ketumbar 1.000, kunyit 1.000, jahe 1.000, garam 1.000 dengan total 20.000. Kemudian ada bumbu sayur asam. Yang pertama bawang merah 6.000, bawang putih 2.000, cabai merah keriting 2.000, cabai rawit merah 2.000, garam 2.000, penyedap 1.000, asam 1.000 dengan total 16.000. Kemudian ada bahan-bahan yang lain, yaitu kompor seharga 500.000, tabung gas 20.000, blender 300.000, serta peralatan memasak kurang lebih 500.000. Data persentase target penjualan. Yang pertama, jenis mahasiswa, persentase 45%. Kemudian ada ibu muda, persentase 30%. Dan yang terakhir, ibu rumah tangga, persentase 25% dengan total 100%. Analisa usaha hasil penjualan tiap hari, yaitu 2.500.000, per hari minimal 500 saset, harga per saset instant food 5.500 dikali 5.000, 5.500.000 dikali 5.000 sama dengan 2.500.000. Jenis biaya bahan baku 500.000, tenaga kerja 2 orang 75.000 dikali 2 150, lain-lain 80.000. Jadi total semuanya 730.000. Penjualan 2.500.000 dikurangi biaya 730.000, keuntungan 1.770 per hari. Berdasarkan perhitungan tersebut, bahwa usaha tersebut layak dijalankan. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan untuk pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai bab 3, metode pelaksanaan. Produk bisnis kami adalah instant food atau bumbu masakan kering yang dinamai bumbumu, yang berbahan rempah-rempah yang telah diolah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan bahan masakan yang memiliki rasa yang pas dan sesuai dengan lidah pastinya. Kemasan dari produk kami berupa plastik klip yang akan didesain semenarik mungkin sehingga dapat menarik para pembeli. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang pertama kompor, wajan, spatula, baskom, blender, dan sendok. Kemudian cara pembuatan. Yang pertama
siapkan semua bahan. Yang kedua, blender semua bahan sampai halus. Yang ketiga, saring bumbu yang sudah dihaluskan. Yang keempat, panaskan minyak goreng dengan api sedang. Yang kelima, tumis semua bumbu sampai tercium bau harum dan sampai airnya menyusut atau sedikit kering. Yang keenam, tiriskan bumbu. Yang ketujuh, tunggu sampai dingin lalu masukkan ke dalam kemasan. Kemudian yang terakhir, bumbu siap dipasarkan. Kemudian tahap pemasaran. Kami akan memasarkan atau bekerja sama dengan beberapa kedai atau warung yang dekat dengan pemukiman masyarakat. Selain itu, kami juga akan memasuk ke toko-toko maupun supermarket sekitar yang dekat dengan jalan raya dan keramaian. Kami melakukan beberapa promosi juga untuk menjangkau konsumen sebanyak-banyaknya, seperti periklanan, mencetak brosur, dan menyebarkannya di tempat-tempat tertentu yang bisa dilihat oleh orang banyak. Promosi online yaitu dengan cara mengenalkan produk kami yaitu Instant Food Bumbumu melalui media sosial yang tidak berbayar maupun yang berbayar seperti memasang Instastory, WhatsApp, posting di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Target pemasaran yang akan kami lakukan untuk menambah nilai jual dari produk kami adalah dengan cara mempromosikannya secara langsung kepada target pasar kami dengan memberikan tester dengan informasi secara langsung dari mulut ke mulut dan membuat kemasan semenarik mungkin. Kami akan melakukan proses pemasaran atau promosi dengan melalui media sosial sehingga karena pada era digital seperti ini, dunia internet memberikan peran yang sangat penting pada sektor bisnis. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Siti Zumrotus. Baik, terima kasih. Selanjutnya bab 4 yaitu biaya dan anggaran. Anggaran biaya berikut adalah rincian serta ringkasan dari anggaran biaya yang dibutuhkan. Nomor 1 ada jenis pengeluaran, perlengkapan yang diperlukan, ada total 7.916.000. Kedua, bahan habis pakai, biaya 529.000. 3, transport lokal, biaya 80.000. 4, atau banner, listrik, kuota internet, medsos bayar, total 375.000. Semuanya ada 8.900.000. Rencana kegiatan, ada pengumpulan bahan baku, dilakukan pada bulan pertama dengan kurun waktu sekitar 1 minggu. Selanjutnya ada proses pembuatan stand dan produk. Untuk proses pembuatan stand sendiri mulai berlangsung pada pertengahan bulan pertama hingga bulan kedua. Sedangkan untuk proses pembuatan produk, kami mulai pada bulan kedua. Selanjutnya, pengemasan dan pemasaran. Pada proses ini, kami mulai pada bulan kedua dengan pemasaran melalui media online terlebih dahulu. Selanjutnya, laporan. Untuk pembuatan laporan, kami mulai pada bulan keempat, di mana usaha sudah kami laksanakan. Yang selanjutnya yaitu pemaparan hasil dari penjualan produk. Proses ini tentunya kami laksanakan pada saat bulan keempat. Baik, untuk selanjutnya, untuk desain packagingnya akan dibuat seperti ini ya, sesuai yang ada pada di gambar. Nah, ini sebagai contohnya yaitu dari produk kita yang nasi goreng. Jadi tentunya kita buat satu dulu untuk packagingnya dan akan seperti ini. Nah, ini untuk desain packagingnya. Terus selanjutnya untuk selanjutnya ada lampiran yang kedua yaitu biodata ketua dan anggota, yaitu biodata ketua dari saya sendiri, Yoba Ababil, jenis kelamin laki-laki, program studi dari D3 Perekam dan Informasi Kesehatan, tempat tanggal lahir Tuban 18 November 1998, untuk alamat emailnya sesuai dengan yang
tertera, untuk nomor HP-nya sesuai dengan yang tertera. Untuk kegiatan kemahasiswaan yang pernah diikuti atau sedang diikuti, yaitu BEM atau IMM di Stikes Muhammadiyah Bojonegoro sebagai wakil ketua di periode 2021-2022 dan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bojonegoro sebagai bidang RPK dengan masa periode 2022 sampai 2023. Selanjutnya, untuk yang kedua, yaitu Rifda Farah Salsabila dengan jenis kelamin perempuan, program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Untuk NIM-nya sesuai dengan yang tertera, tempat tanggal lahir Bojonegoro 15 Desember 2001. Untuk alamat email dan nomor HP sesuai dengan yang tertera. Untuk kegiatan mahasiswa yang pernah diikuti atau sedang diikuti, BEM atau IMM, Stikes Muhammadiyah Bojonegoro sebagai koordinator Kementerian Dalam Negeri dengan masa periode 2021 sampai 2022. Dan yang kedua adalah Himars, Stikes Muhammadiyah Bojonegoro sebagai ketua dengan masa periode 2022 sampai 2023. Untuk selanjutnya yaitu Serliana Jessica dengan jenis kelamin perempuan, program studinya S1 Gizi dengan NIM yang sesuai dengan yang tertera, tempat tanggal lahir Bojonegoro 5 Juni 2002. Untuk alamat email dan nomor HP sesuai dengan yang tertera. Kegiatan kemahasiswaan yang pernah diikuti atau sedang diikuti yaitu Himagi sebagai ketua dengan masa periode 2022 sampai 2023. Untuk selanjutnya, nama lengkapnya Inayah dengan jenis kelamin perempuan dengan program studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan. Untuk NIM sesuai dengan yang tertera, tempat tanggal lahir Tuban 17 Maret 2001. Untuk alamat email dan nomor HP-nya sesuai dengan yang tertera. Kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah diikuti yaitu Himapik sebagai anggota dengan masa periode 2022 sampai 2023. Untuk selanjutnya, Septia Ajeng Lovita dengan jenis kelamin perempuan, program studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan. Untuk NIM, alamat email dan nomor HP sesuai dengan yang tertera. Untuk tempat tanggal lahir Bojonegoro 5 September 2002. Untuk kegiatan kemahasiswaan yang pernah diikuti atau sedang diikuti yaitu Himapik sebagai anggota dengan masa periode 2022 sampai 2023. Untuk selanjutnya, Siti Zumrotus dengan jenis kelamin perempuan, program studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan. Untuk NIM, alamat email dan HP sesuai dengan yang tertera. Tempat tanggal lahir Bojonegoro 28 Juni 2002. Kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah diikuti yaitu Himapik sebagai anggota dengan masa periode 2022 sampai 2023. Biodata dosen pembimbing. Nama lengkap NS Dalhar MKep, jenis kelamin laki-laki, NIDN sesuai dengan yang tertera, tempat tanggal lahir Bojonegoro 17 Juli 1977. Untuk nomor HP sesuai dengan yang tertera. Riwayat pendidikan D3 Keperawatan pada tahun 1998, terus S1 Pendidikan pada tahun 2002, S2 Unair dengan Kaprodi Keperawatan di tahun 2006, terus S3 di Unair dengan Prodi Keperawatan pada tahun 2011. Rekam jejak Tridharma PT Pendidikan Pengajaran. Yang pertama, promosi kesehatan wajib dengan SKS 2. Untuk yang kedua, komunikasi pemasaran rumah sakit wajib SKS 2. Nomor 3, ILC wajib dengan SKS 2. Terus yang keempat, audit internal rumah sakit wajib dengan SKS 3.
Baik, terima kasih saya sampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.